Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum nggak doa, kalau rezeki pasti nyampe nggak? Antum nggak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun, terserah. Tapi kalau rezeki nyampe nggak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar, mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar, oh 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu, 2 rukunnya, itu mesti pakai duit Pak, pakai harta. Syahadat aman, ya, penting air putih beres. Sholat, ya uduk beres lah. Ya. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun nahnu narzuquka. Kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah, wa imma sifatullah, wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ya. Jadi mulai malam ini, kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku. Yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja, bermunajat kepadamu. Tuh. Inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Saya sudah lama doa Tat, belum dikabulkan. Nah, berarti antum nuduh Allah nggak denger atau nuduh Allah lupa. Kayak proposal aja. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau yang kedua, pertama talab minallah, yang kedua talab lillah. Apa talab lillah? Kita meminta untuk Allah atau karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada? Berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada. Gawat nggak? Yang hilang, muncul, hilang, sadar, tidak sadar, itu kita atau Allah? Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan, talabuka lahu, tuntutanmu terhadapnya, supaya dia ingat, supaya dia menjawab, itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab, apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah nggak jawab. Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur, ya. Oke, ini kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya, ya, bawa proposal. Keren kan? Bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu lupa? Boleh gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba. Ya, paling turun-turun dikit. Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Nggak usah ke Allah, ke manusia aja nggak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa, tapi dia belum kunjung menjawab. Ya, saya udah sholat bertahun-tahun kok, tapi Allah nggak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih, tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai, ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati, ciri-ciri orang yang diterima amalnya dilupa kalau dia beramal.
Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya, kepada rumah Allah, kepada majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelahnya antum diuji. Ya, saya setiap kali ngomong begitu saya diuji sama Allah dari kecil Pak. Umur 9 tahun kita menghidupkan surau kan, surau dulu kita nginapnya di surau. Tapi tradisi itu sudah nggak ada. Umur 9 tahun kelas 4 SD saya jadi Bilal. Untungnya guru di sekolah sangat mendukung. Jadi kalau pagi-pagi absen dulu, siapa yang nggak sholat pagi ini, sholat subuh. Akhirnya masjid tuh rame. Kita nginap di masjid, nginap di surau. Ya, sayangnya guru kita sudah sepuh, tidak siap lagi mengajar. Ya, sudah nggak sanggup mengajar. Tapi kita punya kenangan dulu nginap di surau, rame itu. 1 sof, 2 sof. Terbesitlah di hati, ada was-was. Kalau nggak karena kamu, nggak rame di masjid, nggak rame di surau. Besok Bilal saya diganti. Gila. Sana kan kalau nyebut L di belakang hilang Pak. Bilal itu Bila. Dulu Bila. Panggilan saya Bila dulu. Bilal ya. L-nya hilang. B-nya ganti pakai G. Gila. Habis ngomong begitu. Ya.